Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel TV yang budiman, hari ini kita akan bahas satu topik yang sedang hangat di media sosial di media massa nasional dengan ICD. Telah hadir bersama kita Bung Yuwana Triutomo. Kita sapa dulu Bung Yuwana. Assalamualaikum, bagaimana kabar Anda? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Wafi, alhamdulillah sehat. Harus sehat. Oke. Baik Bung Yuwana, ini ada berita menarik tentang Indonesia bergabung OECD dan tinggalkan status negara middle income. Bagaimana tanggapan Anda, Bung? Ya, terima kasih Bung Wafi. Jadi memang berita Indonesia bergabung OECD itu sudah 1 hari 2 hari ini ya. Sejak Menko Ekonomi Pak Airlangga Hartarto itu mengabarkan bahwa surat dari OECD itu sudah diterima dan mereka sudah menyampaikan ke seluruh anggota-anggotanya. Nah, tadi pagi juga ada berita yang menurut saya memperkuat dari statement Menko Ekonomi Pak Airlangga Hartarto, yaitu dari Menteri Perindustrian Pak Agus Gumiwang. Kalau beliau bahkan mengatakan dengan menjadi anggota OECD menurut Pak Agus, maka Indonesia akan naik level dan meninggalkan status negara middle income. Jadi middle income saja belum, sudah langsung ke OECD. OECD ini organisasi kerjasama dan pembangunan ekonomi level internasional. Jadi organisasi negara-negara maju yang anggotanya kebanyakan dari Eropa ya. Karena memang OECD ini dulunya adalah organisasi Eropa, ekonomi Eropa, organisasi kerjasama ekonomi Eropa yang setelah Perang Dunia II itu dalam rangka menjalankan rekomendasi Marshall Plan. Ini menarik, kenapa? Karena di sana ada OECD, ada juga Uni Eropa, mungkin bisa dianalisis persaingannya juga. Nah, kemudian keanggotaan OECD ini merambah negara-negara non-Eropa, termasuk juga Amerika, Kanada, Chili, Kolombia, terus Korea Selatan, Jepang, ya. Intinya negara-negara yang bergabung di dalam OECD ini adalah negara-negara yang maju gitu, maju dalam tanda petik, karena di dalamnya ada Yunani itu sekarang wallahu alam ekonominya kolab juga. Nah, yang paling menarik adalah keberadaan OECD ini Bung Wafi, dia dalam rangka menjalankan rekomendasi Marshall Plan, yaitu program ekonomi skala besar pada tahun 1947-1951 ya, ketika selesai Perang Dunia II itu. Jadi inisiatif diambil oleh sekretaris negara waktu itu namanya George Marshall itu. Sebetulnya kalau kita kaji dengan kajian internasional, hubungan internasional, OECD ini sama kayak organisasi-organisasi yang lain ya, PBB, WTO, IMF, World Bank, yang terbaru BRICS ya, Britania, terus yang hubungannya dengan di India dan lain sebagainya, Cina dan lain sebagainya itu, terus ADB, ASEAN, APEC, OKI, dan itu kurang lebih sama seperti itu, sebagai organisasi kerjasama antar pemerintahan dalam satu kepentingan yang sama gitu. Nah, menarik sekali karena OECD ini sebetulnya yang saya khawatirkan itu seirama dengan agenda nasional Bung Wafi, yaitu visi Indonesia Emas 2045 itu. Indonesia kan lagi semangat-semangatnya pengen menjadi negara maju. Tapi kan akhir-akhir ini ada perdebatan antara isu PBB Sekjen PBB yang mengatakan Indonesia itu apakah masuk kategori gagal sistemik itu, sementara World Bank mengatakan Indonesia masuk negeri yang upper middle income country itu. Kok tiba-tiba kemudian
Pak Menko Ekonomi menyatakan Indonesia masuk anggota OECD ini. Dan OECD kita tahu dia adalah negara-negara maju dalam tanda petik ya, maju dalam tanda petik. Kenapa? Karena maju yang sekarang ini maju sebetulnya apakah maju beneran atau maju-majuan atau maju yang palsu. Karena identitas maju itu sebetulnya berangkat dari sejarah Perang Dunia II itu. Nah, itu Bung Wafi. Jadi kita sepakat memang Indonesia harus bisa menjadi negara maju. Namun kalau masih menggunakan paradigma lama, yaitu paradigma kapitalisme, ya khawatirnya itu jatuh kepada lubang yang sama, ya, dari mulut harimau keluar ditangkap oleh mulut buaya atau mulut singa gitu. Jadi rebutan saja. Kenapa bisa begitu? Karena yang saya khawatirkan itu Indonesia ini kehilangan arah pembangunan. Jadi majunya itu kalau orang Jawa bilang itu kabur kanginan gitu loh. Ada angin barat ke barat, ada angin timur ke timur, gitu, nggak punya pendirian. Harusnya kalau maju, memang dia harus mempunyai prinsip mandiri begitu. Sehingga kalau mandiri tentu nggak mungkin pakai paradigma kapitalisme, itu nggak mungkin. Harus menggunakan paradigma Islam, paradigma sendiri yang berpijak dari Islam, ya kan? Kan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, kan kita merdeka atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau kita lihat misalnya di pasal 33 itu, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu Masya Allah, itu Islam betul. Apalagi kalau kita sadar bahwa kita ini orang beriman, orang bertakwa, maka kalau kita mengamalkan seluruh perintah-perintah Allah itu, hanya sekedar mengamalkan saja, taat saja pada perintah-perintah Allah, insya Allah kita maju dengan kemajuan yang hakiki. Itu Bung Wafi yang bisa saya tanggapi ya. Mohon maaf agak panjang ya ini ya. Terima kasih Bung Wafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bung Yuwana atas tanggapannya. Semoga tetap semangat mendakwahkan ekonomi Islam selamanya. Amin. Amin. Oke, demikian pemirsa channel TV yang budiman, pemaparan pakar ekonomi Islam menanggapi berita tentang bergabungnya Indonesia ke OECD dan meninggalkan status middle income. Tanggapan Bung Yuwana. Negara bingung seperti kehilangan arah, nggak punya kiblat pembangunan. Terima kasih Bung Yuwana, terima kasih.